Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu dalam berkah lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wa Allah. Kembali kami dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan mengangkat terkait corona. Beginilah saudaraku, banyak sekali yang berpikir, banyaklah, tidak banyak, sebagian ada yang berpikir bahwasanya Satrio Piningit Raja Wali Allah itu bisa menghentikan corona. Jadi seolah-olah SP itu merupakan sosok yang dapat menghentikan corona. Saya akan perjelas begini. Awalnya memang SP atau Raja Wali Allah ini sempat bermunajat kepada Allah agar corona direm menjelang 2021. Namun kemudian ternyata Allah berkehendak lain. Artinya apa? Ternyata Allah itu menghendaki corona semakin mengganas gitu ya, bahasa lain. Yang saya sampaikan, saya tidak bermaksud untuk menakuti, untuk menyebarkan kekhawatiran, tidak. Karena memang fakta sekarang Indonesia pun akan menutup akses dari luar negeri mulai tanggal 1 Januari. Inggris juga sama, sudah seperti itu. Jepang juga. Artinya apa? Memang situasi corona ini sudah semakin hari semakin mengkhawatirkan. Jadi perlu di sini saya tegaskan bahwasanya SP tidak bisa dan tidak diberi kewenangan untuk menghentikan corona. SP Raja Wali Allah hanya diberi kewenangan untuk membantu mengobati orang yang terkena corona jika Allah menghendaki. Maksudnya orang yang dikehendaki Allah. Nah, corona ini merupakan virus yang sekarang itu penyebarannya lewat udara. Awalnya begini, Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan asap, dengan bau limbah. Jadi dengan asap kebakaran hutan, dengan bau dari limbah. Tetapi itu belum menyadarkan kita. Dan asap dan bau ini bisa dinetralisir dengan hujan. Jadi kalau ada asap kemudian hujan, insya Allah itu asapnya hilang. Bau pun sama, jika ada hujan maka bau radiasi dari limbah atau yang lainnya itu akan hilang. Nah, corona ini memang bergandengan dengan oksigen, dengan udara. Ini tidak bisa dihilangkan, dinetralkan dengan hujan. Satu itu. Orang itu begini, dalam tubuh kita itu ada makanan, ada air, minuman, ada nafas atau udara atau oksigen. Porsinya begitu. Nah, orang tidak makan seminggu kuat, orang tidak minum 3 hari kuat, rata-rata ya. Tetapi untuk nafas atau oksigen, ini hitungannya detik. Nah, maka sebagaimana yang kita tahu dan pahami, udara ini menyebar. Kalau tidak ada udara, tidak ada oksigen dalam udara itu, maka kita akan mati secara manusiawi, mati. Virus ini sekarang bergandengan dengan udara. Secara fisik sebagaimana yang sudah disampaikan oleh pemerintah, mencuci tangan, menggunakan masker, menggunakan menjaga jarak, itu hal yang baik secara medis, hal yang baik, lakukan saja. Tapi masalahnya begini, virus corona ini sekarang bergandeng dengan udara, artinya hampir semua ruang yang ada di bumi ini terisi dengan udara, kecuali dalam air ya. Kita masuk kemanapun ada udara.
Kita menghirup udara, kemudian residu masuk ke paru-paru, kemudian paru-paru menyaring residunya, kemudian udara itu masuk ke dalam darah, mengikat darah. Jadi secara medis lah, makanan diserap, minuman diserap, udara pun diserap untuk bersama-sama ada dalam darah. Sehingga di dalam darah itu terkumpul berbagai penyakit, terdapat ion positif maupun ion negatif. Ion positif biasanya hasil konsumsi dan ion negatif alami. Nah, jadi pada prinsipnya saya menyampaikan secara umum saja. Pada prinsipnya bahwasanya dalam darah itu terdapat penyakit, dalam darah itu terdapat makanya kalau kita ada masalah biasanya cek darah, karena dalam darah itu bisa ditemukan penyebab atau unsur penyakit tertentu. Jadi udara ini dikonsumsi oleh semua orang, makanya tidak bisa dihindari. Itu masalahnya di situ. Kalau makanan itu masih bisa dihindari. Umpamanya makanan nasi bisa kita beralih ke ubi. Tetapi kalau udara ini tidak ada penggantinya. Nah, oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Jadi begini saudaraku, udara ini merata, karakternya merata. Jadi begini, kami tim Raja Nusantara ketika sudah mendapatkan kepastian bahwa corona tidak akan direm tahun 2020 ini, tetapi akan semakin mengkhawatirkan lah ya, maka kami memastikan bahwa duhon itu adalah ini. Corona itu adalah duhon. Duhon itu aslinya asap, terkait dengan udara dan pernapasan. Kalau asap mungkin masih bisa dihindari karena terlihat, masih bisa dinetralisir dengan air. Tapi kalau virus yang menjadi duhon, yang menempel terhadap udara, yang tidak terlihat, bahkan partikel atau unsurnya lebih kecil daripada udara, sulit dihindari. Siapapun berpeluang untuk diserang, untuk dimasuki virus ini. Siapapun berpeluang. Jadi ternyata tahun 2021 ini adalah tahun bersih-bersih. Seiring dengan dimulainya langkah tahapan penegakan agama tauhid pada tahun 2021 besok, corona ini sebagai pengiring, sebagai karma pala juga. Jadi membersihkan apa yang perlu dibersihkan. Karena dunia ini akan disempurnakan, akan dirapihkan, ditata kembali. Maka oleh karena itu, supaya kita tidak dibersihkan oleh corona, oleh karma pala ini, maka secepatnya kita bersih-bersih diri gitu. Karena ada beberapa kriteria yang sudah saya jelaskan di hukum karma pala itu. Kalau kejahatan kita banyak, atau kejahatan kita lebih banyak daripada kebaikan, maka Allah akan menambah kejahatan kita sehingga kita menjadi kelompok orang yang jahat banget gitu. Setelah itu nanti diselesaikan oleh karma pala melalui corona gitu. Jadi corona ini sebagai asbab bersih-bersih. Terus bagaimana cara kita terhindar, atau cara kita menghindari, atau cara kita berlindung dari corona itu? Nah, karena corona ini merata dalam udara, tidak ada ruang atau tidak ada celah yang bisa kita sembunyi dari corona. Istilahnya sekarang kita pasrah, yang tenggelam siapa tenggelam lah gitu loh. Yang kena siapa ya terkena lah. Tapi ada usaha, ada upaya yang memang bisa kita lakukan untuk menghindari, untuk mencegah, untuk berlindung dari corona ini. Apa itu caranya? Bagaimana caranya? Apakah dengan antivirus yang sekarang datang? Antivirus yang sebentar lagi datang itu adalah bisa jadi asbab. Tetapi bukan satu-satunya kemutlakan sembuh.
atau terhindar dari corona. Sekali lagi, antivirus yang ada itu nanti bukanlah satu obat atau antivirus yang mutlak bisa menghindarkan kita dari corona atau menyembuhkan kita dari corona. Itu hanyalah salah satu asbab, karena Allah bisa jadi menghendaki asbab yang lain atau cara yang lain untuk menghindarkan kita atau menyembuhkan kita dari corona. Baik, untuk caranya agar kita terhindar dari corona nanti saya bagi ke video berikutnya ya. Terima kasih. Kita masuk ke video berikutnya terkait dengan cara mencegah atau menghindari corona. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.